Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya adalah Ramadi Saputra, mahasiswa Universitas Dian Swantoro dengan NIM A11 2024 15847 dengan kelas A114315. Saya merupakan mahasiswa mata pelajaran atau mata kuliah yaitu pemrograman berbasis web. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari karya yang telah saya buat, yaitu membuat sebuah website bernama mydo.shop. Oke, kita akan menjalankan tampilan programnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan browser bebas. Kalian mau pilih apa? Bisa sebutkan Chrome, kemudian mengetikkan localhost, terus nama folder, kemudian nama file seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari website yang telah saya buat. Tampilan home, ada efek cover, ada footer, kemudian tampilan layanan, ada efek cover juga, kemudian ada produk. Di sini kita kurang menambahkan gambar, teman-teman. Oke, kemudian ada kontak. Ini seperti kayak pesan, misalnya PBW gitu ya, PBW @gmail.com. Dan ini adalah website yang sangat bagus, bisa kita kirim ke server. Ada tampilan localhost. Kemudian kita juga dapat login sebagai admin untuk melihat pesan yang telah dikirim oleh pengunjung. Di sini kita login. Saya telah menambahkan sebuah default username dan juga password, yaitu admin, kemudian admin 123, enter. Nah, pesan terakhir itu muncul di sini, teman-teman. pbw@gmail.com. Ini website yang bagus. Ini terbaca di sistem atau disimpan ke database. Oke, ini adalah tampilan dari website saya tadi. Kita akan lanjut ke penjelasan kodenya. Oke. Pertama kita bikin dulu database nya, teman-teman. Ini ada beberapa catatan, tinggal dijalankan di database, database, create tabel, kemudian create pesan. Misalnya ini kita sel. Di sini kita masuk ke MySQL menu root. Ini masuk sebagai root. Kemudian seperti yang ada di template ya, teman-teman. Ini kita create database. Karena saya sudah membuat, kita show database. Ada mydo database, kita use. Karena saya sudah membuat tabel, maka akan terdapat dua tabel, yaitu pesan dari pengunjung dan juga user atau default password. Default password kita lihat dulu. Ini akan muncul admin 123, kemudian ada juga pesan dari user, yaitu ini website bagus sekali. Ini database. Dan gimana cara mengkoneksikan? Untuk mengkoneksikan kode dengan database, kita perlu menggunakan koneksi PHP. Ini adalah nama server kita, kemudian masuk sebagai root tanpa password, dan juga kita menggunakan database bernama MyDB. Ini untuk menyambungkan antara server lokal ke database. Jika koneksi gagal, maka akan dimatikan. Kemudian kita masuk ke kontak PHP. Di sini nanti pengunjung dapat memasukkan sebuah saran atau masukan kepada admin, mungkin seperti tadi ada nama lengkap, alamat email, dan juga isi pesan. Ini tinggal di submit.
sebelumnya kita masuk ke menu navbar teman-teman. Navbar ini seperti kayak fungsi, kayak ibaratan kotak. Kotakan ini bisa dipanggil kemana saja, hanya cukup dengan menampilkan ini input gitu. Input navbar ini memanggil navbar ke PHP tadi. Kita masuk ke proses pesan. Setelah pesan pengunjung itu diinput gitu kan, nah nanti file ini akan bertugas sebagai mengantarkan data pengunjung ke database, menghubungkan lah ini. Kita panggil dulu atau kita koneksikan menggunakan koneksi PHP, kemudian kita cek menggunakan perintah ini untuk mengamankan kata atau kalimat yang dimasukkan pengunjung supaya tidak aneh-aneh, yaitu pengunjung tadi menambahkan nama, email, pesan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel pesan, disimpan sebagai nama, email, pesan, dimana itu adalah inputan dari user. Kemudian kita masuk ke login PHP. Ini adalah login sebagai admin teman-teman, dari username, password, dan juga dari submit. Oke, untuk logikanya kita prosesnya di sini. Nah, ini seperti tadi kan menginputkan, kemudian inputan itu dicek. Nah, dicek itu adalah fungsi dari proses login ke PHP. Ini sebagai security di sini. Ini di start, kemudian dikoneksikan. Nah, ketika submit ditekan, itu akan mengecek dan membersihkan data sebelumnya. Dan ketika ini sudah, pertama username akan disimpan sebagai username, begitu juga password. Kemudian inputan ini akan dicari oleh sistem ke dalam database dengan menggunakan select from user. Jika username adalah yang diinputkan tadi dan juga password juga yang diinputkan, maka itu akan bernilai lebih dari 1. Jika bernilai lebih dari 1, maka password benar atau default password sesuai dengan kriteria, maka user yang menginputkan tadi dipersilakan masuk ke dalam sebuah sistem. Oke. Setelah masuk, dia akan dialihkan ke dalam dashboard.php. Tuh, nanti oke. Demikian adalah penjelasan dari program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.